lebih ke lagu Menerima Luka aja sih, itu yang paling unik sih menurutku. Kayak kenapa naiknya si lagu ini itu? sebenarnya karena motor. Gak Naiknya expect kan karena lagu motor. galau naiknya karena motor. Karena kok bisa motor tiba-tiba? Ya di Indo banget. Sekarang jam 11 lewat, ada Tommy Hernawan yang nemenin kamu. Dan sekarang gak sendirian karena di studio sudah ada Natasha Sabella. Halo Tasya ya panggilannya ya? Iya, Tasya boleh. Atau Nat atau gimana? Banyak sih sebenarnya, ada yang manggil Shia juga bahkan. Iya. Oke, Natasha Sabella nih. Kalau misalnya kamu simak beberapa waktu lalu, mungkin sekitar setahun yang lalu ya, itu cukup naik juga lagu Menerima Luka. Iya, Menerima Luka. Lagu dengan genre pop ballads lah ya. Ballads. Dan akhirnya dilanjutin lagi tuh karya-karyanya modelnya ballad semua. Ballad semua. Sampai belakang ya. Ada Sadar Diri dan paling baru ini adalah Bosan Tanpa Alasan. Oke, kalau boleh tahu seorang Natasha Sabella ini mengawali karir musiknya dari mana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau aku mulai rilis itu di 2023. 2023 itu baru mulai berani rilis sih, yang konsisten gitu. 2 tahun yang lalu lah ya. Iya, 2 tahun lalu. Kalau misalnya suka nyanyi itu sebenarnya dari kecil ya, katanya sih emang suka nyanyi gitu. Oh, oke. Biasanya kalau dari kecil tuh ini SD gitu udah muncul bakatnya. Kalau gitu kata ya. mami sih aku tuh dulu alay banget gitu ya. Kayak kasur aja aku jadiin itu stage. Oh gitu. iya benar. Udah berasa di panggung lah ya. Oh dari situ situ ketahuan bakatnya nyanyi. Dan ketika kemarin merilis lagu itu kenapa langsung kayaknya gue cocoknya di pop ballad deh gitu. Oke, kebetulan aku sebelum mulai rilis itu aku kan sempat les juga kan, dan setelah dianalisa kayaknya aku tuh masuknya ke galau-galau gitu ya, kayak dianalisa. Iya juga sih. Iya. Tapi lu maksudnya secara lagu kan melankolis banget nih ya. Apakah secara personal juga orangnya mellow atau sebenarnya enggak juga nih, ini cuman lagu aja, cara bercerita gue di lagu tuh mellow gitu kan? Kebetulan kalau itu nggak tahu ya, tapi semua orang bilang iya sih. Iya. Kebawa juga. Oke. Lagu paling baru Bosan Tanpa Alasan juga ternyata lo juga terlibat dalam penulisannya. Betul. Jadi kan mulai muncul ide-ide kreatif lah ya. Iya. Dari segi penulisan, segi lirik gitu kan ya. Sebenarnya apa yang menginspirasi dari Bosan Tanpa Alasan ini? Aku rasa kalau Bosan Tanpa Alasan banyak yang relate sih. Kayak siapa sih yang gak relate sama hubungan yang udah lama gitu, terus salah satu pasangnya tiba-tiba bosen gitu kayak. Iya. Nggak mungkin nggak ada orang yang pernah ngalamin itu kan. Ada di fase bosen lah ya. Iya. Itu berapa tahun kira-kira tuh? Masuk ke berapa tahun? Kayaknya sih 3 atau 2 ya. Bahkan mungkin ada yang berapa bulan udah bosen ya. Oh iya. Mungkin karena ini sih komunikasinya kali ya. Mungkin. Komunikasinya atau mungkin kan love language ya. Iya, love language. Gak cocok gitu. Beda-beda ya. Gak nyambung ya. Oke, jadi si Bosan Tanpa Alasan ini ceritanya orang dalam sebuah hubungan tiba-tiba bosen, nggak tahu alasannya apa, nggak tahu. Tapi dia pengennya gimana? Pengennya mau Makanya, lanjut apa mau putus gitu. Jadi lebih ke digantung sih ya. Kayak digantung sama pasangan yang satu ini, kayak kok dia kadang hilang, kadang hilang, tapi kayak dia nggak bilang dia bosen gitu. Tapi dia udah sesukanya aja, beda. Udah kayak ada yang awalnya, berubah lah ya. Iya. Wah, iya sih. Itu paling capek digantung sebenarnya ya. Bener. Ini hubungan apa jemuran ya? Nah, makanya kan. Digantung. Iya sih, melelahkan sih sebenarnya karena hubungan itu kan harus ada kepastiannya. Bener. Kalau nggak ngapain buang waktu ya? Iya. Apakah pas lagi nulis lirik ini lo juga ngerasa ini pernah gue rasain atau pengalaman pribadi gitu? Kayaknya pasti gak sih, semua orang pasti pernah ngerasain gak sih? Iya. Oke. Nah biasanya kalau lagi bosan-bosan gini, apa yang lo lakukan? Cari hal baru sih sebenarnya. Sama pasangan? Sama pasangan dong, ya, pastinya nggak mungkin sama orang lain ya. Cari hal baru ternyata cari orang baru. Bukan. Kalau itu New Year, new boyfriend gitu ya. Iya. Jadi
beberapa hal baru tuh kalau gue biasanya tuh misalnya nyari tempat makan yang beda dari biasanya. Benar. Atau nggak kegiatan-kegiatan unik gitu yang kayak, ayolah satu hari kita ngelakuin apa yang kayak misalnya painting atau bikin parfum kan ada tuh sekarang banyak. Ada. Jadi harus kegiatan yang positif ya. Positif. Karena mungkin karena orang pacaran tuh bosan karena gitu-gitu aja. Mungkin ya. Kayak nonton, makan, terus jalan gitu kan. Paling ya biasanya tuh letupan muncul kalau misalnya lagi nonton konser misalnya. Gitu-gitu kan, atau jalan ke tempat yang beda. Iya, benar. Iya, begitu. Namanya juga hubungan ya. Sulit. Tapi ketika proses kreatifnya lo juga terlibat dalam, kan lirik juga terlibat nih dalam musiknya juga, apakah terlibat nih di Bosan Tanpa Alasan di sini? Kebetulan kalau Bosan Tanpa Alasan musiknya pertama kali dikirim aku udah langsung suka sih, kayak cocok banget sama liriknya dan moodnya menurutku. Jadi kayak aku serahin semuanya ke mereka sih. Kalau masalah penciptanya tuh sama kayak yang Menerima Luka ya? Iya sama, Menerima Luka, Sadar Diri, dan Bosan Tanpa Alasan ini ada salah satu pencipta lagunya. Siapa namanya? Namanya Kak Trakas. Oh Trakas. Iya. Emang dia spesialis galau? Spesialis galau banget dia ya. Ide dia banyak banget ya. Aku juga kadang kayak nih orang brilian banget. Iya. Dia bisa tidur aja dia bisa nana-nana gitu. Beneran. Hummingnya jadi lagu ya? Iya. Humming jadi lagu. Oh gitu. Jadi pertama kali lo denger kayak wah oke nih, hajar ya. Benar musiknya ya. Jadi kayak prosesnya lumayan cepet sih yang ini. Oke. Jadi prosesnya cepat dan rekamannya berarti juga langsung seperti ini ya, jalur lampu hijau gitu ya. Iya, rekamannya juga lancar sih waktu itu. Oke. Nanti kita bakal bahas lagi lagu Bosan Tanpa Alasan bareng sama Natasha Sabella. Sekarang kita mau muterin apa nih Mas Indra? Muterin lagu apa? Lagu apa mesti maunya? Oh yang itu aja, yang lagu pertama dia, Menerima Luka ya. Lagu yang cukup naik nih kemarin ya. Asik. Natasha Sabella dengan Menerima Luka di Indo Banget sampai dengan nanti jam 12 siang. Jangan kemana-mana. Sabella baru saja kamu dengar lagu Menerima Luka. Asik. Gimana Nat? Apanya nih? Bosan gak sih dengar suara sendiri? Gimana ya? Mungkin kadang ada kali ya rasa jenuhnya. Apalagi lagunya yang udah lumayan lama gitu. Tapi gue sih sebenarnya cukup apresiasi ya. Maksudnya memang ketika musisi itu konsisten dengan satu genre itu biasanya tuh akan udah ini apa, dapat pendengarnya sendiri gitu loh ya. Iya sih. Jadi udah dapat segmennya gitu. Nah, pas ketika memutuskan untuk merilis, oke deh, gue emang ternyata ada di ballad gitu kan. Itu emang ya udah karena cocoknya di sini, atau sebelumnya emang pernah nyoba genre lain tuh, kayak misalnya yang ada lebih yang pop modern atau mungkin yang lebih heavy, yang rock gitu. Kalau itu sih aku dari dulu memang langsung ke pop ballad ya. Pertama aku karena suka juga sih, aku karena suka genre itu juga, terus terjun ke situ, terus ternyata komennya positif, banyak yang, apalagi Menerima Luka waktu itu kayak gak tahu dalam 2 minggu itu tiba-tiba naik aja yang gitu. Iya. Jadi kayak ya dikasih jalannya ke situ dan enjoy banget sih kalau pop ballad aku. Oke, berarti lo punya ini dong kayak inspirasi lah gitu, atau artis yang atau musisi yang ternyata menginfluence lo gitu. Siapa aja kira-kira sebenarnya? Kalau cowok dari dulu aku selalu suka banget sama Kak Afgan. Oh Afgan. Iya, kalau cewek udah pasti Raisa ya. Raisa sih. Iya. Jago tuh ngenakin lagu tuh ya. Iya, enak banget suaranya. Dan Raisa bisa nyanyi tanpa membuka mulut. Oh iya. Iya, coba aja. Oh, ada ya? Cari video. Seru banget nonton dia nyanyi tanpa membuka mulut. Gitu kayak suara anak kecil gitu. Iya. Tapi ketika bernyanyi lu tuh kan tadi katanya sempat les gitu kan ya. Apakah juga kayak ketika sekarang udah mulai nulis nih, apa lu juga kayak coba explore ke alat musik yang lain, apa emang lagi fokus nyanyi aja gitu? Kalau alat musik aku lebih dikit-dikit aja sih, kayak buat ngiringin kalau lagi nyanyi atau cari nada gitu aja sih. Nggak yang kayak export gitu, enggak. Dikit-dikit lah ya. Dikit-dikit yang penting bunyi. Yang penting bunyi ya. Tapi ketika lu nulis gitu kan ya, udah mulai berani nulis gitu kan, inspirasinya dari mana aja sebenarnya?
Kalau nulis inspirasinya kalau kita kan kadang kalau workshop gitu kayak misalnya kemarin sama Kak Trakas itu kita kayak ada di satu tempat. Lebih ke dia minta aku buat tulis apapun aja gitu. Dia juga tulis apapun, nanti kita gabungin biasanya gitu sih. Oh, oke. Jadi workshopnya gitu ya. Apa yang ada di kepala? Iya, apa yang ada di kepala, terus nanti kita tinggal gabungin kayak oh ya mau cerita lagunya tentang apa gitu. Oke. Ballet dan cinta ini kan nggak bisa jauh-jauh sebenarnya kan, cinta-cinta. Bener. Tema-temanya cinta-cinta gitu kan. Apakah nanti nextnya lu kayak coba gue juga mau cuma tema lain lah gitu selain cinta, atau emang selanjutnya kan bentar lagi juga 2026 kan ya. Apakah ada kira-kira mau coba proyeksi tema-tema lain gitu? Sebenarnya hidup sih ya. Wah sih. Ya nggak sih? Tema hidup. Kayak kalau cinta mulu ya mungkin EP pertama mungkin itu cinta lah ya. Terus habis itu baru tentang hidup. Tentang kehidupan. Ya. Kehidupan ini berarti yang seperti apa? Kan hidup kan namanya juga hidup ya. Iya. Karena ada cobaan harus dicobain. Nah, ya. Itu nanti ditunggu aja ya. Harus ditunggu ya. Harus ditunggu. Jadi tema-tema tentang ya itu ya kayak hidup, perjuangan. Perjuangan gitu-gitu lah. Oke. Selama dalam karir bernyanyi itu kan pasti banyak lah ya kayak cerita-cerita, suka duka, manggung dan lain-lain gitu kan ya. Ada nggak sih Kak lo tuh mengalami hal-hal unik atau hal yang tidak terlupakan gitu sepanjang bernyanyi nih selama ini? Apa ya? Enggak sih. Kalau misalnya unik, lebih ke lagu Menerima Luka aja sih, itu yang paling unik sih menurutku. Kayak kenapa naiknya si lagu ini sebenarnya karena motor. Gak expect kan lagu motor. Galau naiknya karena motor. Karena kok bisa motor tiba-tiba? Iya, makanya aku juga itu gak bakal terlupakan sih. Sampai aku bikin official merchku tuh motor. Ini apa hubungannya dengan motor? Maksudnya lu suka touring apa gimana? Jadi sebenarnya awal Menerima Luka naik ini dari TikTok. Oke, TikTok. TikTok. Jadi tiba-tiba aja ada banyak motor yang bikin sinematik. Oh, oke. Lagu iya Menerima Luka ini. Jadi lagu ini naik karena motor. Dan aku suka komen tuh motor galau. Jadi mereka tuh rata-rata pasti udah tahu. Bahkan misalnya nih ada di satu VT yang orang baru ngeposting tentang motor. Terus aku belum muncul di situ. Iya. Orang bisa tag aku kayak, "Kak, ini motor galau gitu." Jadi kayak iya, paham. Jadi tuh berarti ini ceritanya anak-anak bikers, anak-anak motor tuh kan suka touring, suka jalan, bikin video sinematik, backsoundnya lagu Menerima Luka. Oh, berarti mereka tuh sebenarnya jalan-jalan itu mungkin lagi patah hati. Mungkin ya. Jadi larinya ke motor. Mereka selalu bilang gak mungkin motornya jadi kayak gini kalau nggak pernah sakit hati. Iya. Iya sih. Gue juga punya temen anak modif tuh. Oh, iya. Oke, gini nih ya. Iya. Nanti kita insert ya. Oh, paham. Iya. Gitu. Makasih, jadi memang Kak. Ya paham. Ada saudara gue tuh juga anaknya motor banget. Maksudnya gini, daripada dia nraktir pasangannya buat makan mewah, mendingan dia beli shockbreaker gitu. Gitu-gitu Kan. Mendingan beli spion misalnya. Iya. Atau ganti lampu-lampu knalpot. gitu ya. Motor kan biasa vario A ya gitu. Itu beneran itu. Nah dan emang muncul di video di TikTok kayak gitu emang. Iya kan ya. Iya, gitu. Dari situ baru sadar. Aduh. Jadi anak bikers relate sama lagu Menerima Luka ya. Iya, sampai akhirnya kesadar diri, ke Bosan Tanpa Alasan juga kebawa gitu loh. Mereka sinematik lagi pakai ini gitu. Tapi ini memang sesuatu yang tidak terduga ya. Iya, nggak terduga banget. Biasanya kan yang galau-galau itu kan cewek-cewek ya. Ini malah abang-abangan motor ya. Iya, abang-abang motor ya. Sambil touring. Jadi biasanya kalau touring lagi hujan itu helmnya nggak dibuka, nggak ditutup. Oh. Biar air matanya tersamarkan. Oh iya. Kalau nangis biar pas ya. Biar nanti kalau ada yang tanya kayak kamu abis nangis ya? Enggak, hujan. Kehujanan. Kayak gitu. Itu tuh abang-abangan motor kayak gitu. Iya. Oke, jadi Menerima Luka juga jadi titik poin lah ya, poin penting buat karir seorang Natasha yang akhirnya viral di TikTok dan sebagainya, dan sampai sekarang bisa konsisten gitu kan. Dalam
bernyanyi lu tuh punya target nggak sih, kayak misalnya setahun harus rilis berapa lagu, atau mungkin nanti ada plannya ada EP dan sebagainya gitu? Kalau aku sih sebenarnya dari dulu ya tipikalnya yang kayak jalanin aja dan nggak expect kalau lagu ini harus naik atau gimana, karena sebenarnya dari awal juga sukanya berkaryanya aja. Jadi menerima luka naik juga aku kayak nggak expect di lagu yang iya berarti itu temanya lagu kedua yang aku rilis ya dari pertama kali aku mulai mau rilis lagu. Kayak nggak expect aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada target, cuma ya dibuat aja sama Pak Manager sama lah Bapak ya. Kayak ya kalau bisa rilisnya begini gitu. Tapi kalau dari aku sih sebenarnya rilis aja sih. Yes. Dan memang kalau di sini kan di Indonesia nih, kalau misalnya penyanyi musisi berapa bulan, 3 bulan, 6 bulan gak rilis tuh kadang-kadang dicariin. Kemana nih orangnya? Takutnya dikira ngilang. Iya. Kalau ngilang ya itu mungkin gara-gara bosan tanpa alasan. Mungkin ya. Dia kayak mau main pedal dulu. Iya. Bener-bener pedal sama pasangan tuh ya sekarang ya. Iya, seru-seru. Oke, kita akan sama-sama mendengarkan lagu paling baru dari Natasha Shabela dengan Bosan Tanpa Alasan. Masih di Indo Banget sampai dengan nanti jam 12 ya. Yang apa tadi ujungnya resah tanpa Kini akhirnya tanpa selesai. Oh, jadi ngegantung. Iya. Biasa lah ya gitu ya. Iya, anak Gen Z nih. Gen Z. Mau gantung udah geser ke yang lain. Aduh. Iya, tiba-tiba ya. Tapi Nat, lu tuh kan selain nyanyi mungkin ada enggak sih kayak activity lain gitu, kegiatan-kegiatan lain selain bernyanyi? Sebenarnya aku pernah ada juga lain kayak ice skating. Cuma aku off juga karena nyanyi. Ice skating? Iya. Yang kayak ada dance gitu ya? Benar. Figure skating namanya. Oh iya. Itu kan kayak let it go. Let it go. Iya, anak gue suka nonton tuh yang kayak gitu. Oh iya. Ice skating. Oh, oke. Oke, sempat ice skating. Berarti itu kayak sempat profesional dong, maksudnya kalo kayak itu, ikut turnamen gitu. Ya, lomba-lomba biasanya. Oke. Jadi sempat off tuh. Enggak, sekarang jadi off. Oh, sekarang malah jadi off. Iya, sekarang malah jadi off. Jadi itu udah 2 tahun lalu lah terakhir. Oh, oke. Jadi sekarang malah lebih ke nyanyi lah ya. Iya. Biasanya kan, tapi kalau ya namanya juga nyanyi, kadang ada bosan, ada jenuh, atau mungkin kayak nyari ide-ide gitu kan. Lo tipe yang healingnya yang kayak gimana sih? Kalau aku lebih ke jalan keluar Indonesia dulu aja sih. Jauh ya Bun. Kalau kayak jalan-jalan aja pokoknya pokoknya jalan-jalan lah ya, cari inspirasi, bengong gitu ya. Biasa kayak gitu ya. Harus keluar Indonesia apa cukup? Enggak, di Indonesia enggak apa-apa, salah ngomong, maksudnya Jakarta. Oke. Berarti jalan-jalan nih healingnya ya. Jalan-jalan lah. Suka traveling gitu. Suka sih aku. Aku anak laut banget sebenarnya saya. Oh, anak pantai ya. Nyanyi lagu pantai. Sambil bakar-bakar ikan. Iya. Oke, jadi sukanya jalan-jalan. Berarti suka laut nih ya. Suka laut. Daripada gunung nih suka laut. Iya, aku anaknya Pisces banget. Apa tuh? Pisces banget. Pisces. Iya, Pisces. Zodiaknya Pisces. Ya. Kenapa dengan Pisces nih? Suka air gitu ya? Suka maksudnya? air. Pisces kan air ya? Oh ikan ya? Ikan. Logonya ikan. Oh iya. Duyung kali. Waduh. Oh oke. Tapi apakah zodiak juga mempengaruhi kehidupan lo, kayak mood lo atau itu nggak sih? Sebenarnya nggak tahu ya. Aku lebih ke mungkin karena aku ketemu banyak orang yang sama dan cocok gitu, dan rata-rata sama gitu juga. Kayak mellowers ya, overthinker gitu, ya gitu. Ya. Gitu. Tapi positifnya jadi bisa bikin lagu dan nyanyi lagu galau ya. Lahirnya Maret apa April berarti? Aku Februari. Oh, Pisces tuh Februari. Ya? Februari Maret. So tau gue. So tau banget. Februari Maret. Oke, kalau lahir Februari berarti kalau menurut gue ini ada penerawangan juga dari gue. Orang yang mandiri sebenarnya. Oh, bisa kemana-mana sendiri. Bener. Tanpa orang lain tuh bisa. Gitu. Tanggal berapa? 20. Tanggal 20 berarti. Oh, ada ya? Conteknya nih. Ada ini. Suka berhayal. Oh iya, itu pasti, kalau nggak bakal ada lagu Kak. Iya benar. Suka berhayal.
Terus sebenarnya ya walaupun tadi lu bilang kayak gue mah jalanin aja gitu kan, tapi lu sebenarnya visioner gitu. Kalau emang mau fokus di satu bidang lu akan fokus. Ya, kalau itu gitu. ya. Itu karakter. Asik. Asik. Penerawang. Zodiak guys, bisa telepon ke sini. Tapi bagus lah, maksudnya ketika itu di karir biasanya kan kalau orang udah fokus berarti ya udah punya goals, sudah punya strategi dan lain-lain, pasti akan ketemu jalannya. Gitu. Iya. Sukses lah buat Natasha Sabela. Terima kasih banyak. Thank you ngobrol-ngobrolnya ya, sudah mampir ke Radio RDI, walaupun singkat tapi padat dan jelas lah ya. Padat dan jelas. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan dari lagu Bosan Tanpa Alasan? Ya intinya jangan ngegantungin orang aja ya guys. Kasian gitu ya. Seharusnya dia bisa punya cewek atau cowok baru lagi gitu yang mungkin lebih sayang sama dia, tapi karena kamu dia kayak bertahan gitu. Karena nggak tahu sebenarnya kamu tuh udah bosan atau sebenarnya bosan atau emang udah ada yang baru gitu. Atau mau udahan aja. Iya, gitu atau kan, mau udahan. Kalau udahan tuh udahin gitu. Yes. Jangan digantung-gantung. Oh, jadi penasaran juga. Di Bosan Tanpa Alasan ini kalau nggak salah artworknya pakai topeng ya? Iya, topeng, betul. Nah, ini alasannya kenapa? Kalau dari aku waktu itu sebenarnya aku lagi mikir ya mau konsep apa lagi ya buat laguku gitu. Buat Terus aku gitu mikir Bosan Tanpa Alasan. Dia kan pasti fake kan di depan teman-temannya juga. Oh iya. Kayak selalu biasa kan kalau misalnya lagi cinta-cintanya pasti kayak oh enggak, cowok aku baik kok, cowok aku baik. Iya. Gitu ya. Padahal sebenarnya dia bertopeng. Jadi aku rasa itu cocok banget sih waktu itu. Udah kayak ini ya. Noah atau Peter Pan, buka dulu topengmu. Iya. Jadi udahlah kalau mau fake ya bentar-bentar aja lah ya. Jangan lama-lama, kasihan mentalnya. Oke. Apakah video klipnya sudah dirilis? Sudah, semuanya udah. Oke, konsepnya kayak gimana kalau video klip? Kalau video klip sebenarnya konsepnya lebih ke sebenarnya mainnya itu memang topeng itu sih. Jadi kayak tapi gak ada model atau gimana, itu lebih ke aku sendirinya yang lagi merenung aja sih. Oh, jadi aktivitas sendiri aja. Iya. Ya? Lebih ke ngirit budget sih ya. Lumayan ya. Tanpa model ya. Tapi emang gitu, fokusnya di situ. Jadi biar orang juga fokusnya di Natasha gitu kan. Di topengnya juga. Di songwriter sama singernya. Iya. Asik. 2026 mau akan ada project-project apa? Kebetulan di 2026 sih rencananya mau bikin EP ya, biar nyambungin semuanya. Ya semoga lah ya. Nyiapin berapa lagu? Kayaknya sih 3 lagu lagi. 3 lagu lagi nanti jadi satu EP. Jadi satu EP. Oke, dan nanti mungkin akan pasti akan ada rilis, ada showcase-nya. Iya gitu benar. Tapi kalau off air tuh tipe yang gimana sih kalau off air? Apanya nih? Nyanyinya maksudnya kayak emang yang galau-galau atau emang ada surprise uniknya gitu kan? Kalau galau itu udah pasti galau. Lebih banyak galau. Tapi ya ada selangin lah kayak lagu-lagu upbeat gitu biar kayak kita nggak ngantuk ya. Oke, thank you buat Natasha Sabela. Kalau mau follow di mana nih teman-teman, ngecek sosial media dan juga mau nonton video klipnya? Kalau sosial media semuanya gampang aja, pokoknya Natasha Sabela. Pakai Y double L juga Sabelanya. Tinggal dicari aja ya. Tinggal dicari aja. Tinggal follow di situ. Kalau mau DM juga boleh. Mau bikin story motor juga boleh lah ya. Motor juga boleh. Kebetulan kita lagi buka open repost gitu. Open repost lagu Bosan Tanpa Alasan, story-nya Vario. Iya. Oke, thank you buat waktunya. Terima kasih banyak. Sudah ngobrol. Selamat liburan juga. Iya, selamat juga. Natal juga bentar lagi. Semoga semuanya dimudahkan. Ya, rencana-rencana di 2026. Sorry ya kalau misalnya salah kata, Nat. Iya, aku juga. Ya, sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dan habis ini Sobat RD bisa mendengarkan Indo Banget di jam 12 siang ya. Tommy Hernawan harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Dadah. Thank you Natasha. Thank you.